Oke, hai teman-teman semua, balik lagi di channelku, Gwildy Harvey. Dan kali ini mungkin aku bakal cerita ya. Ini ada beberapa teman-teman yang tanyain gimana caranya kalau misalkan udah dapat working holiday visa, gimana caranya supaya bisa ngelanjutin sampai second year sama third year. Soalnya kalau kita misalkan dapat working holiday kan kita cuma dapat 1 tahun ya. Jadi ini mungkin aku bakal nyontek-nyontek dikit. Aku pakai tab ini. Aku bakal screen record juga supaya teman-teman bisa lihat apa yang aku lihat di sini. Aku screen record dulu. Nah, teman-teman nanti bisa aja gampang aja pencet ketik di Google nomor visanya 462 second year gitu aja. Nanti teman-teman bakal ngeliat kok gimana caranya syaratnya untuk bisa second year. Nah, ini jadi syaratnya adalah teman-teman harus kerja selama 88 hari di area yang ditentuin kerjaannya, industri kerjaannya. Nah, ini ada tourism and hospitality in northern or remote and very remote Australia. Remote and very remote itu artinya desa atau pedesaan banget lah, jadi jauh banget dari kota. Ini biasanya pemerintah Australia butuh banget orang-orang yang kerja di daerah-daerah ini, makanya mereka minta orang-orang yang working holiday visa untuk kerja di sini. Atau plant and animal cultivation in northern Australia and other specified areas of regional Australia. Nanti teman-teman di bawah ada kok areanya di mana aja. Teman-teman tinggal cek aja postcode-nya di mana. Yang ketiga ini fishing and pearling in northern Australia only, tree farming and felling in northern Australia only, construction in northern Australia and other specified areas of regional Australia, bus fire recovery work, flood recovery work. Ini harus di area-area yang daerahnya itu menyatakan kalau sebenarnya mereka itu memang kena bencana alam kebakaran hutan ataupun banjir. Dan yang terakhir ini adalah critical COVID-19 work in the healthcare and medical sector anywhere in Australia. Ya, tapi kalau misalkan mau critical COVID-19 work harus punya ambil certification nurse atau dokter. Ya, jadi agak susah ya. Nah, ini tourism and hospitality in northern or remote and very remote Australia only ini bisa jadi tourist guide, operator, outdoor adventure, activity instructor. Mungkin ini di area-area camping gitu ya. Tourist transport service, gallery or museum manager, curator or guides, hospitality worker such as hotels or other accommodation facilities, restaurant, cafes, bar and casino, conference and event organizer. Tapi ini cuma ada di Australia daerah utara, biasanya di daerah Brisbane, utara-utara sana, atau daerah yang sangat-sangat terpencil di Australia. Nah, ini contohnya yang eligible di specified work subclass 462 itu chef, dive instructor, tour bus driver. Nah, yang nggak termasuk itu cleaning work. Walaupun kita kerjanya di restoran, tapi kan kita nggak masak, kita cuma cleaning. Jadi itu nggak termasuk, ini nggak bisa untuk payslipnya dibuat untuk apply second year ataupun third year. Nih driving school bus, working as sales assistant in souvenir shop ini nggak bisa. Kalau ini yang kedua, plant animal cultivation, ini yang aku ambil, jalur yang aku ambil. Ini bisa harvesting or packing fruit and vegetables. Bisa pruning and trimming vines. Ini biasanya yang kalau di kebun-kebun wine kita pakai scissor gini-gini, motong-motong. Bisa juga commercial sale of plant produce such as fruit and nuts crops. Jadi ini kayaknya harus jadi kerjaan utama kita. Ya, jadi kerjaan utama itu pokoknya 1 week 38 jam lah. Dan general garden maintenance is not eligible. General maintenance crop work, cultivating or propagating plants, fungi or their product or parts, immediate processing of plant product. Jadi kita meroses sayur-sayuran
sayur-sayuran itu termasuk juga. Maintaining animal for purpose of selling them. Jadi kalau kita kerja di farm, ternak, hewan itu juga termasuk juga. Kita bisa pakai payslip-nya untuk second year. Immediate processing of animals product including sharing, butchering, and packing and tanning. Ini jalur yang aku pakai di meat factory ini harusnya ini. And manufacturing dairy product from raw materials. Misalnya kita kerja di pabrik untuk bikin keju, bikin susu, itu termasuk juga. Nih contohnya, picking fruit itu ngambil buah-buahan, ngasih makan hewan ternak, ngebreeding kuda, kayak gitu-gitulah. Zoo work, kalau sebenarnya kita di zoo involving plant and animal cultivation itu termasuk juga, yaitu contohnya kayak breeding, feeding itu harusnya masuk juga. Yang nggak eligible itu misalkan kita kerja di farm, bosnya punya anak, kita jadi nanny, itu nggak bisa, ini nggak termasuk. Nih, secondary processing juga nggak masuk. Winemaking, jadi kalau misalkan udah ngambil dari udah dipetik anggurnya, kita bikin wine-nya itu nggak termasuk. Tapi untuk metik wine-nya itu termasuk. Ya, gitu-gitu. Ini fishing and pearling, ini kayaknya jarang banget anak working holiday visa ngambil jalur ini, fishing and pearling. Ini mancing ikan ke laut lah pokoknya. Atau misalkan mutiara itu kita harvestingnya atau kita gedein mutiaranya. Tree farming or unveiling, ini aku juga belum pernah baca. Oh, ini kita nanam pohon, ini kita bisa masuk juga. Construction ini banyak juga orang-orang Indonesia yang ngambil. Ini termasuk gajinya besar juga, construction. Nih, bikin perumahan, pokoknya bangun-bangun, semua macam bangun-bangun masuk. Bangun-bangun rumah maksudnya. Yang nggak termasuk itu bangun kapal itu nggak termasuk. Terus kita bikin produk bangunan itu nggak termasuk. Contohnya kita bikin produk semennya, kerja di pabrik semennya, kita kerja di pabrik batu batanya, itu nggak termasuk, nggak bisa. Bus fire recovery work, ini kita yang termasuk itu, kita contohnya bangun pagar setelah kebakaran. Terus caring for wildlife. Oh, kita gimana caranya supaya bisa tetap ngasih makan hewan liarnya, gimana pokoknya nyelamatin dari bush fire itu. Gitu-gitu. Yang nggak termasuk kayak biasa, hospitality, cleaning, sama administrative work. Jadi harus kerja yang turun ke lapangannya. Construction or renovation work in area that not declared. Pokoknya harus area yang declare kalau sebenarnya dia itu lagi kena bush fire. Dan kerjaan yang diambil sebelum 31 Juli 2019 kan nggak mungkin. Visanya aja baru kapan. Ini yang ketiga nggak usah dilihat. Nah, ini critical COVID-19 work in healthcare and medical sector. Ini pokoknya bisa medical treatment, nursing, contact training, testing, research. Susah. Support service including cleaning of medical. Oh, berarti cleaning medical bisa masuk nih. Healthcare and quarantine facilities and equipment directly involved to response to COVID-19. Ya benar, pokoknya kita kerja di COVID-19. Tapi kayaknya sekarang udah agak jarang nih lowongan kerja yang di COVID-19 ini. Nih, example eligible-nya itu nursing care for COVID-19, jadi nurse-nya, mental health support, ngelakuin research ke vaksin atau treatmentnya COVID-19, kita ngelakuin contact tracing, sama bersih-bersih di tempat testing centernya COVID-19. Yang nggak eligible itu contohnya general administration or cleaning work, yang gak ada hubungannya sama COVID-19. Ya ini teman-teman bisa baca sendiri, occupational therapy, financial, mental health support yang gak langsung ke COVID-19. Pokoknya yang gak langsung connect ke COVID-19 ini gak termasuk. Flood recovery work. Jadi ini kalau teman-teman kalau area Australia habis kena banjir, kita
bersih-bersih di sana, kita hancurin gedung-gedung yang udah setengah hancur. Itu termasuk. Yang nggak termasuk adalah pokoknya di area-area yang nggak kena flood, yang nggak declare kalau semen dia kena flood, kita kerja di sana itu nggak bisa pokoknya. Nah, gimana cara ngitungnya? Untuk second year kita minimal 3 bulan. Itu artinya sekitar ya 13 payslip. Kita harus kerja 13 payslip dari area-area yang sudah ditentukan tadi. Kalau misalkan untuk tahun ketiga itu harus 6 bulan. 6 bulan itu berarti ya sekitar 26-27 payslip. Sekitar itulah. Yaitu 88 hari sama 179 hari. Ini contoh-contohnya, nggak usah dibaca. Yang penting teman-teman udah tahu gimana caranya dapat payslipnya, maksudnya kerja di industri apa aja, contoh-contohnya kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya teman-teman mau tahu areanya itu termasuk nggak sih di area payslip itu? Mungkin kalau sebenarnya bushfire sama flood itu agak susah. Teman-teman harus baca berita, buka webnya pemerintah Australia, yang aku juga nggak tahu webnya. Tapi, nih teman-teman bisa lihat nih, Remote and Very Remote Australia. Nah ini, contohnya di Northern Territory, ini postcode-nya 0822, 0840 ya, sampai bawah ada banyak banget ini. Ini Victoria, Queensland, banyak banget lah pokoknya. South Australia, Western Australia, Tasmania. Nah ini, tourism and hospitality work itu bisa yang kerja di cafe, restoran tadi itu bisa nih di sini. Queensland 4406, Queensland 4416, Queensland 4498 sama Tasmania 7215. Ini yang termasuk di remote and very remote Australia. Kalau di daerah utara Australia, ini bisa untuk dipakai untuk hospitality, plant and animal cultivation, forestry and fishing. Nah ini areanya Northern Territory itu semua teritori bisa. Ini untuk tourism and hospitality, plant and animal cultivation, ya bla 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 yang tadi udah. Queensland ini ada postcode-nya, Western ada postcode-nya, regional area ada postcode-nya. Ini regional area ini untuk plant and animal cultivation and construction. Ini ada postcode-nya. Bushfire, ini teman-teman bisa cek, ada postcode-nya juga ini. Nah, cuma aku nggak tahu nih harus areanya masih area bushfire atau enggak. Nggak ngerti. Teman-teman research sendiri. Karena aku nggak kerja di bushfire, jadi aku nggak research. Flood, ini ada postcode-nya juga. Tapi kayaknya agak susah deh ya nemuin kerjaan untuk bisa di bushfire sama flood. Nggak tahu carinya kemana. Dikit dah orang Indonesia yang kerja di sana. Ini banyak banget ini postcode-nya. Udah habis. Jadi gitu aja, syaratnya intinya adalah kerja 3 bulan di area-area yang ditentukan dan di postcode yang ditentukan. Dan mungkin ini aja video kali ini. And mungkin kalau ada pertanyaan, boleh aja langsung komen di YouTube aku atau misalkan DM IG aku @harveyguildy. Dan buat teman-teman, boleh nonton videoku dulu beberapa, hampir ya bolehlah semua, baru bertanya. Karena kadang banyak aja teman-teman yang, "Kak, aku mau ke Australia, gimana caranya?" Padahal udah ada video yang menjelaskan. Dan segitu aja, and see you in the next video. Oh ya, dan semua ini aku baca semua dari imigrasi. Kalau semen ada yang salah, tolong dikoreksi. See you on the next video.